Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afi Maulana, NIM 22, kelas 2A. Sebelum itu, saya akan berterima kasih kepada Asprak saya yang telah memberikan kesempatan untuk membuat karya materi ini, dan teman-teman saya yang saya banggakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang upacara adat Rokat Tasik di Madura. Latar belakang. Jadi latar belakang sejarah ritual Rokat Tasik ini hakikatnya adalah sebuah dimensi ritual dan telah menjadi tradisi di masyarakat secara turun-temurun. Mereka percaya bahwa tanpa rokat, berbagai musibah baik berupa tenggelamnya nelayan yang memakan korban ataupun berkurangnya hasil tangkapan ikan akan terjadi. Jadi semua objek ritual dan simbol penuh dengan nilai sebagai wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Mereka bersyukur karena telah mendapat kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, ketentraman hidup, serta diberi dengan doa, dengan harapan masyarakat terhindar dari segala bentuk bencana. Tujuan-tujuan mulia ini terdapat dalam ritual rokat. Jadi ritual ini senafas dengan syariah Islam, dan ritual ini sejalan dengan substansi isi Quran dan Sunnah. Makna dari Rokat Tasik ini adalah substansi isi Quran dan Sunnah, dan bukanlah termasuk syirik yang diharamkan dalam agama. Karena prinsipnya masyarakat tetap yakin bahwa rokat hanya ritual berisikan permohonan semata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumusan masalah. Nomor 1, apa pengertian Rokat Tasik? Kedua, apa jenis-jenis Rokat Tasik? Ketiga, kapan waktu pelaksanaan Rokat Tasik? Keempat, bagaimana tata cara pelaksanaan Rokat Tasik? Pengertian Rokat Tasik. Pengertian Rokat Tasik adalah tradisi masyarakat pesisir Madura yang telah berlangsung beratus-ratus tahun yang lalu. Tujuan Rokat Tasik ini sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kelimpahan ikan di laut. Jadi tradisi Rokat Tasik ini dilakukan dengan tujuan menolak bala, mendoakan laut, dan menyelamatinya agar masyarakat selamat dan terhindar dari bencana serta musibah. Karena lautan menjadi bagian penting dan berhubungan dengan sangat erat dengan warga pesisir yang butuh diselamati supaya tidak terjadi insiden buruk di laut. Jenis-jenis Rokat Tasik. Mengenai kuantitasnya, ada 3 jenis Rokat Tasik, yaitu pertama, rokat kecil atau disebut juga rokat genik. Rokat Tasik ini merupakan rokat di mana nelayan dan masyarakat pesisir melakukan rokat malam Jumat Manis atau Jumat Legi melalui perayaan adat sederhana. Surat Yasin digunakan untuk menutup acara berupa doa. Biasanya itu ada 11 peserta beranggotakan para ustadz dan kiai. Dalam pelaksanaannya, rokat level ini tidak ada bentuk sesaji atau upal-kapalan. Disebut juga perahu buatan dari batang pisang. Tidak juga dipentaskan kesenian tradisional. Tradisi ini biasanya dilakukan ketika tidak ada dana yang cukup untuk melakukan rokat sedang dan besar.
Yang kedua ada rokat pertengahan atau disebut juga rokat tengah. Yang kedua ini adalah jenis rokat yang dilakukan pada umumnya oleh masyarakat yang pandai membaca Al-Quran, terdiri dari para kiai, para ustadz, dan pemuka masyarakat. Biasanya peserta selamatan lebih dari 40 orang. Biasanya surat Yasin dibaca 3 kali sebagai penutup acara yang dipamungkasi dengan doa. Dalam pelaksanaan tingkat rokat menengah ini, seekor kambing dimasak untuk suguhan. Yang ketiga, ini ada rokat besar. Rokat disebut juga rokat gajah. Rokat besar adalah rokat yang dilakukan dalam skala besar. Semua elemen dan pemuka masyarakat turut diundang menghadiri pengajian sekaligus makan bersama, baik aparat desa, kelurahan, ulama, para nelayan. Khataman Al-Quran menjadi bagian dari acara yang mewarnai rokat tingkat ini. Setiap peserta dibagi untuk membaca berjuz. Saat realisasi rokat besar ini, dibuatlah sesaji serta dimuat di atas kapal-kapalan. Waktu pelaksanaan rokat tasyik. Rokat tasyik dilakukan setiap bulan ke-6 atau ke-7 karena pada bulan tersebut tangkapan ikan berlimpah. Tradisi akan dilakukan sebelum menangkap ikan dengan melaksanakan ritual syukuran terlebih dahulu. Di tradisi rokat tasyik ini diadakan pada tanggal 11 bulan Syuro setiap tahunnya. Cara pelaksanaan rokat tasyik. Jadi, rokat tasyik biasanya dilakukan selama 5 hari berturut-turut. Banyak kegiatan yang dilakukan saat pelaksanaan rokat tasyik. Salah satunya kontes sapi betina, acara tari-tarian, dan nyanyian dari sinden. Ada juga tayuban, merupakan salah satu acara yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Ada malam ketoprak yang diidolakan masyarakat tua dan muda. Setelah acara seni, malam berikutnya akan ada pembacaan Al-Quran dan pengajian. Pada hari terakhir, rokat tasyik diisi dengan menghias kapal dan melarung sesaji ke tengah laut. Jadi, sesaji yang diberikan ini antara lain berisi kepala kambing hitam, tumpeng, dan rengginang. Masyarakat Madura akan mengadakan berbagai kegiatan, mulai dari kontes sapi betina hingga acara tayuban yang menampilkan tarian dan nyanyian dari sini. Selain itu, ada masyarakat ini menikmati malam ketoprak yang diidolakan oleh semua kalangan. Setelah acara seni, malam berikutnya itu ada pembacaan Al-Quran dan pengajian. Pada hari puncak rokat ini akan diadakan kapal-kapal yang dihiasi dan sesaji yang akan dilarung ke tengah laut sebagai ungkapan rasa syukur dan permohonan perlindungan selama melaut. Sekian penjelasan dari materi yang saya sampaikan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kesalahan kata yang saya sampaikan tadi. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.